Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka apa namanya itu? Micro teaching atau micro teaching namanya. Terus untuk hari ini terima kasih telah dipercayakan untuk saya untuk memandu lah ibaratnya itu, bukan pemateri sebenarnya. Adapun yang akan kita bahas untuk pagi ini yaitu SOP terkait P12 PPI 2020, yaitu SOP patroli rutin pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk apa namanya itu? Sebenarnya kita telah melaksanakan kegiatan ini, tetapi belum pernah melaksanakan kegiatan dengan SOP yang sesuai SOP yang terbaru ini. Untuk kita ketahui bersama, SOP tujuannya itu adalah memberikan pedoman atau acuan kepada petugas pos komando tingkat pusat atau unit UPT dan menggalakkan atau brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau unit pengelolaan hutan atau lahan dan para pihak terkait dalam melaksanakan patroli rutin pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Di sini ada beberapa tadi di copy cuma tiga lembar. Untuk itu kita sama-sama berdiskusi mengenai ini karena yang melaksanakan kegiatan ini nanti di lapangan kita juga. Untuk tujuannya SOP ini adalah agar kegiatan patroli rutin pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini kita lakukan berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, serta mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu penguatan upaya deteksi dan peringatan dini di tingkat tapak, memastikan keberlanjutan kehadiran petugas di daerah rawan karhutla dan atau memetakan potensi daya dukung karhutla. Jadi tujuan SOP itu sebenarnya untuk biar pekerjaan kita itu tercapai, tujuannya tercapai dengan maksimal dengan waktu yang singkat mungkin. Yang kedua, yang ketiganya itu ruang lingkup. Ruang lingkup ini wilayah yang kita lakukan patroli itu, di daerah mana kita laksanakan patroli, disitulah ruang lingkupnya. Seluruh kegiatan yang terkait dengan proses pencegahan bertempatnya. Semua kegiatannya itu yang kita lakukan. Misal sosialisasi, kampanye, pemasangan poster atau spanduk. Adapun alat dan bahan yang perlu kita sediakan untuk patroli rutin pencegahan kebakaran hutan lahan. Yang pertama itu kendaraan patroli roda 2 atau moda transportasi lain. Itu udah jelas kita untuk kegiatan sebelum yang sudah kita kerjakan ini, kita pakai alat komunikasi, navigasi dan dokumentasi ini tetap kita pakai, yaitu handphone, biasanya handphone. Yang ketiga itu peta wilayah kerja DAOP. Ini yang nggak pernah kita bawa sama sekali waktu patroli pencegahan rutin. Nanti kita pertanyaan kepada orang sekre perlengkapan yang lain yang nggak pernah kita gunakan. Yang keempat itu perlengkapan pribadi lapangan, yaitu sepatu, pakaian lapangan dan lain sebagainya. Perlengkapan pribadi lapangan ini yang biasa kita pakai itu PDL atau kaos dengan panjang yang sesuai dengan lapangan. Sepatu itu kadang sepatu safety lah untuk kita. Itu untuk keselamatan kita juga di lapangan, tergantung keselamatan kita nanti. Yang kelima itu logistik personil. Itu yang paling penting. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa jalan ya. Bensinnya habis. Bensinnya habis. Yang kedua itu bahan.
Yang tadi alat, yang kedua bahan. Bahan yang perlu kita sediakan itu ATK, alat tulis kantor. Ini biasanya kita pakai juga pensil, pena, entah kertas nanti. Yang kedua itu belangko pelaporan peta wilayah kerja. Itu nggak pernah kita bawa, belum pernah. 3, peta rawan karhutla. Jadi yang keempat, peta sebaran hotspot. Yang kelima itu peta sebaran lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Yang keenam, bahan kampanye. Bahan kampanye kalau patroli rutin ini kita belum pernah memakai, membawa apapun belum pernah. Yang terakhir, logistik, bahan bakar, bahan pangan dan lain-lain. Kalau karena ini mungkin karena durasinya agak singkat, kita nggak perlu bahan pangan dan mungkin bisa kita di perjalanan gitu. Iya, betul. Hal-hal penting yang perlu kita perhatikan waktu melaksanakan patroli rutin ini, yang pertama ya karena katanya masih masa pandemi, maka harus kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Tapi ini kayaknya kurang, kalau dia berhadapan sama masyarakat mungkin bisa kita pakai ini. Kalau di daerah rawan mungkin itu Di lokasi nggak perlu, tapi diwajibkan juga dokumentasi. minimal masker ya. Ya, masker. Yang kedua itu melakukan monitoring dan informasi hotspot, cuaca, informasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau SPBK dari BMKG melalui website SPONGI, serta informasi situasi update lapangan dan informasi lainnya terkait karhutla. Yang ketiga itu memastikan sarana dan prasarana dalam karhutla, personil, logistik, anggaran, dan sarpras pendukung lainnya memadai dan siap digunakan. Seperti motor kita persiapkan servis atau ngisi minyaknya, kita pastikan dia nggak habis di jalan nanti. Mengutamakan keselamatan kerja. Setiap kegiatan yang kita lakukan, yang poin 4 ini yang perlu, yang penting kita utamakan, mengutamakan keselamatan kerja. Karena pekerjaan kita nggak selamat, otomatis pekerjaan tidak akan selesai. Yang kelima itu menyampaikan laporan perkembangan dan laporan secara cepat dan berjenjang, baik secara lisan, tertulis, foto maupun video. Ini tetap kita lakukan kalau melakukan patroli rutin pencegahan. Yang keenam itu melengkapi dokumentasi administrasi kegiatan seperti surat tugas, dokumentasi kegiatan dan jurnal harian. Kalau kita selama ini patroli rutin pencegahan ini tidak pernah dibekali dengan surat tugas. Untuk kedepannya mungkin apakah memang patroli rutin ini sesuai SOP kita sekarang atau masih kita mintakan nanti sama Danur untuk menyampaikan sama pimpinan kita nanti. Itu satu. Berdiri lah. Hah? Berdiri. Apa lagi? Sebenarnya kita ini kan diskusi ya. Jadi kami juga masih baru, belum ini. Ada yang perlu kami tanyakan sebenarnya di sini untuk kita semua. Peta wilayah kerja Dawi itu sama peta rawan itu apa bedanya? Kalau kita rawan itu kan mencakupi tempat. Kalau rawan itu kan yang terdeteksi di desa-desa rawan. Jadi sekarang yang kecil. Benar. Jadi peta wilayah kerja itu mencakup semua wilayah kerja kita. Ya, seperti Bogor semua, pokoknya kita mencakup semua. Sedangkan peta rawan itu, setahu saya sih itu hanya mencakup daerah-daerah yang mana dianggap rawan. Nah, itu peta rawan kerja dan peta wilayah rawan. Berarti bukan peta itu. Ini berarti kalau peta rawan itu hanya sepotong, hanya sebagian. Seperti kita peta Padu, kita desa Padu, hanya desa Padu tersebut.
berarti misalnya dia per desa karya indah itu kan semua rawan itu. Jadi di mana nanti yang rawannya itu ditandain. Oh, dikasih tanda aja. Ya, dibedain warnanya. Oh, beda warna. Dibedain warna. Jadi teman-teman, ini peta rawan itu berasal dari cek lapangan, dari sejarah kejadian historinya dan kemunculan atau hotspot berada di daerah tersebut. Pertama, cek lapangan terkait dengan topografi, bahan bakar, jenis tanah. Nah, selanjutnya history hotspot. Nah, mungkin di situ sering sekali muncul hotspot dalam setahun mungkin ada 4 kali, 5 kali, dan kejadian kebakarannya. Dan itu dirangkum semua. Nanti kita buatkan peta dan kita bedakan warnanya menjadi peta rawan. Selanjutnya tadi sampaikan juga kenapa kita tidak pernah membawa peta kerja. Nah, sebenarnya kita bawa terus kerja kita ada peta kerja. Nah, kalau dulu harus berbentuk lembaran, tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang sudah bisa di handphone kita. Apa lagi? Peta rawan, peta sebaran hotspot, ya termasuk semua peta sebaran lokasi kejadian kebakaran. Sebenarnya ini SOP ini mungkin pengertiannya sangat buru-buru ini dan mungkin tidak mengundang banyak orang ya kan. Tapi tidak apa-apa. Mereka sudah bedakan antara alat dan bahan. Jadi kita tinggal cerna saja. Ini harus kita hafal sebenarnya. Ketika suatu nanti ada uji petik atau uji kompetensi, ini yang dipertanyakan itu sebenarnya. Kalau kita patrol rutin, alat apa saja yang kita sediakan? Kalau kita patrol rutin, bahan apa saja yang kita sediakan? Itu sebenarnya SOP itu. Jadi kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Nah, itu SOP itu. Tujuannya pertama adalah tentunya untuk menjaga keselamatan, efisiensi kegiatan dan selanjutnya. Jadi kegiatan kita bisa terukur jadinya, bisa terukur. Apabila terjadi sesuatu, kenapa sampai begini? Ya kita berdasarkan dengan kerja dan segala macamnya. Untuk pengjawabannya harus sesuai SOP. Jen, Kian. tanya lah, Jen. Cukup ya, di rumah aja. Alah, kawan mancing pula. Mancing keributan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita, bukan hanya targetnya sebagai pemateri atau sebagai instruktur, tapi targetnya adalah untuk memperkaya pengetahuan